Assalamualaikum. Nah, hari ini lihat nih, saya udah banyak memetik tanaman. Ada 1, 2, 3, 4 macam tanaman yang saya siapkan untuk melakukan pengembangbiakan. Nah, jadi banyak nih yang bertanya, apakah benar bahwa tanaman hidup itu bisa hidup di dalam air? Nah, jawabannya adalah bisa, karena penanaman dalam air bisa digunakan untuk memperbanyak tanaman yang sering disebut dengan water propagation. Nah, jadi sekarang tanaman ini akan saya kembangbiakan dengan cara water propagation. Nah, tanaman yang paling sering digunakan itu adalah tanaman sirih-sirihan seperti ini ya, tanaman sirih gading. Jadi tanaman sirih-sirihan ini merupakan tanaman yang mudah untuk kita lakukan water propagation. Jadi tanaman yang sering digunakan adalah sirih-sirihan, lalu jenis philodendron seperti misalnya monstera, dan saya ini udah punya janda bolong. Oke, kita akan mengembangbiakannya ya. Nah, lalu apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan teknik propagation ini? Ini saya udah mempersiapkan air. Jadi kita persiapkan air ini. Kita siapkan air untuk kita masukkan ke dalam botol-botol ini. Jadi sebenarnya bahannya itu nggak banyak ya. Itu cuma perlu tanaman yang sudah kita potong, lalu air, dan ini boleh dipakai. Ini adalah tempat minuman ya yang udah nggak kepake lagi. Nah, ini atau juga boleh saya pakai, kalau tanamannya itu pendek kita bisa pakai tempat selih. Nah, ini tempat selih, kita buka dulu labelnya. Tempat selih ya. Jadi kalau tanamannya itu pendek bisa kita pakai yang seperti ini, tempat yang pendek. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk digunakan kembali. Nah, lalu saya punya gelas. Ini gelas yang nggak dipakai, dan ini botol bekas madu. Nah, ini juga bisa kita pakai kembali. Dan ini adalah tempat bekas gulungan benang. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dibuang, nggak dipakai lagi, tapi saya rasa ini masih ada manfaatnya. Jadi bisa kita pakai untuk water propagation. Oke. Nah, yang harus dilakukan adalah kita harus memotong tanaman. Ini tadi ya udah kita potong. Ini tanaman yang memiliki akar udara. Nah, jadi yang dikatakan akar udara itu seperti ini. Nah, ini akar udara seperti ini. Jadi dia menggantung aja. Jadi potongnya seperti tadi yang udah kita lihat, di antara ruas daun. Oke. Nah, lalu kemudian kita akan masukkan ke dalam botol kurang lebih seperti ini. Ya, kita praktekkan. Nah, jadi air yang digunakan itu air yang bagus ya. Bisa jadi air sumur atau air seperti air aqua gitu. Jangan air yang mengandung kaporit, karena kalau mengandung kaporit takutnya nggak bagus untuk tanaman.
tanaman kecil kita pakai seperti ini. Oke. Nah, jadi saya udah punya ini sirih-sirihan. Sirih-sirihan ini kan panjang, jadi kita bisa potong lagi. Ini akarnya terlalu panjang, jadi kita potong. Nah, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam gelas. Seperti ini. Oke. Ini bisa dilihat ya. Lalu ini janda bolong. Janda bolongnya bisa kita masukkan ke sini aja. Ada janda bolong, siri, dan nah ini satu lagi. Kita masukkan kemari, tapi ini tenggelam ya kalau kita masukin, jadi kita bisa pakai alat bantu yang tadi. Ini kita masukkan kemari. Nah, jadi dia tidak langsung tenggelam seperti ini, tapi dia bisa mengambil atau menyerap air dari dalam. Kalau kepanjangan bisa kita bagi dua ya nih, atau kita potong aja yang paling ujung, paling bawah, biar dia bisa masuk lebih dalam. Oke. Nah, lalu ini memang sirih ya, saya suka sirih karena sirih ini banyak manfaatnya, jadi kita juga mau kembangkan sirih, kita mau memperbanyak sirih. Taruh dulu di dalam air. Sirih-sirihan yang tadi itu sebelumnya saya juga udah pernah buat ya untuk water propagation. Jadi saya masukkan ke dalam, air. Nah, jadi sirih-sirihan ini itu bisa bertahan selama 2-3 minggu. Nanti akan muncul tunas baru. Jadi berarti kalau udah muncul tunas baru, maka teknik propagasi ini itu bisa dikatakan berhasil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus melihat komposisi airnya. Jadi kalau misalnya airnya sudah sedikit atau sudah kering, maka kita harus tambahkan lagi airnya. Atau juga kita harus mengganti air itu minimal seminggu sekali. Atau apabila airnya itu sudah berkurang. Nah, ini kan masih penuh ya, atau segini. Jadi nanti kalau berkurang kita bisa tambahkan lagi. Nah, jadi untuk teknik propagasi ini kita juga nggak boleh terlalu lama membiarkan tanaman ini di dalam air, karena nanti akan bisa menimbulkan seperti ini nih. Ini contohnya ya. Nah, ujungnya itu membusuk seperti ini. Nah, ini. Jadi nanti dia akan muncul tunas baru.
Jadi yang lama ini kita buang aja, kita ambil yang baru untuk kita kembangkan. Nah, jadi tunas-tunas baru ini biasanya akan bertambah lebar kalau kita menanamnya itu di tanah. Jadi tunas-tunas ini bisa kita tanam di tanah nanti ya. Nanti di sini akan muncul tunas-tunas baru yang bisa kita petik langsung kita tanam di tanah. Nah, terus yang sering ditanyakan itu apakah boleh menanam itu di air itu selamanya, ataukah kita maksudnya itu apakah boleh kita menanam di air selamanya? Maksudnya itu nggak dipindahkan ya, nggak dipindahkan ke tanah. Itu boleh-boleh aja sih sebenarnya, karena kalau ditanam di media air juga sebenarnya sih keren. Jadi kita boleh aja untuk bagi yang suka tanaman hias di air, boleh kok nggak dipindahkan ke tanah. Nah, itu tergantung tujuannya sih. Kalau misalnya tujuan kita melakukan propagasi ini untuk memperbanyak, jadi kalau udah tumbuh tunas baru seperti ini, kita bisa memindahkannya ke tanah. Tapi kalau kita memang untuk penikmat tumbuhan air seperti ini, nah itu oke-oke aja sih menurut saya. Selama kita memperhatikan kadar air dan akarnya nggak busuk. Nah, lalu apakah boleh terkena cahaya? Sebenarnya kalau terkena cahaya sih boleh-boleh aja ya, karena sebenarnya cahaya matahari itu bagus untuk tumbuhan. Tapi jangan ditaruh secara langsung, karena nanti takutnya air itu akan memanas nih. Air yang ada di dalam sini akan memanas dan bisa menyebabkan tanaman yang ada di dalamnya itu kebakar atau panas gitu, kepanasan. Nah, lalu apakah bisa diletakkan di ruang gelap? Nah, tentu saja bisa ya. Ini bisa diletakkan di ruang terang seperti ini, tapi tidak terkena matahari langsung, dan boleh kita masukkan ke dalam rumah. Nah, asalkan sesuai dengan dia bisa mendapatkan cahaya yang bagus di dalam ya. Jadi sekali-kali juga dikeluarin gitu biar dapat cahaya yang baik. Nah, jadi ini tanaman-tanaman yang sudah kita buat teknik propagasi. Oke teman-teman, ini tanaman ini bisa kita masukkan ke dalam rumah untuk hiasan, atau bisa juga ditaruh di atas meja kerja. Gimana? Oke. Nah, yang tadi yang baru tumbuh tunas bisa kita karena akarnya busuk, bisa kita taruh di sini atau kita tanam ke media tanah. Semoga berhasil ya teknik propagasinya. Dan ingat ya, ini merupakan teknik perkembangbiakan tanaman dengan propagasi, bukan propaganda. Oke, assalamualaikum.